Dan yang hari ini diperiksa itu adalah kaitannya dengan onreh mata gedat atau perbuatan melawan hukum. Jadi perbuatan melawan hukum seperti yang disinyalir para pihak itu justru lebih tepat, dan karenanya tidak ada alasan untuk mengatakan persidangan itu selesai setelah dilakukannya pemeriksaan oleh Badan Reserse Kriminal. Secara scientific crime investigation, apa yang dilakukan oleh Mabes Polri lewat Direktur Tindak Pidana Umum itu sudah di luar kewenangannya, karena dia memposisikan polisi ini bukan hanya penyelidik tapi juga penyidik, penuntut umum, dan juga hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya Sobat RH sekalian, ini ada hal yang penting yang ingin saya sampaikan ya, terkait pernyataan dari Susnodo Aji, mantan Kabar Eskrim 2008-2009. Komjen Purnawirawan Susnodo Aji. Karena penting pernyataan dia bahwa yang namanya kurang lebih ya hasil kesimpulan dari Bareskrim tersebut bahwa ijazah Jokowi asli tidak bisa dijadikan dasar atau tidak mengikat, dia bilang, Polda Metro Jaya atau bahkan pengadilan lainnya. Jadi tidak mengikat pengadilan lainnya, tidak mengikat pengadilan karena belum dilakukan dalam proses pro justisia. Nah, ini menarik ya. Jangan sampai kemudian ancaman seorang profesor dari UGM mengatakan kalau tidak percaya ijazah Jokowi asli berhadapan dengan Bareskrim, berhadapan dengan polisi. Wah, itu ancaman yang sering digunakan orang-orang yang mendukung ya. Jadi saudara sekalian, sekali lagi ya, ini tidak mengikat karena belum pro justisia. Itu satu. Sementara kita tahu bahwa ada soal-soal yang terkait dengan gugatan perdata perbuatan melawan hukum di Solo, kemudian di Sleman, dan kemudian tentu ada pelaporan pihak Pak Jokowi. Jadi kalau misalnya Pak Jokowi mau mencabut laporan tersebut ya silahkan saja. Tapi sekali lagi hasil Bareskrim itu tidak mengikat, tidak bisa dijadikan rujukan. Seandainya nanti katakanlah orang puslapor itu mau dihadirkan di dalam sidang gugatan perdata, ya disilahkan saja. Saya berusaha menghubungi Dr. Taufik untuk mengkonfirmasi hal ini. Dr. Taufik? Oke, sebentar. Karena saya lagi country boarding. Nggak apa-apa, Pak Taufik. Oke, ya. Oke, silakan. Jadi kalau sudah online, saya akan komentar. Ini sudah online kita. Oke, jadi ada 3 alasan yang mengatakan bahwa pernyataan pengacara Pak Jokowi itu tidak benar. 1, tentang jurisprudensi di Indonesia. Kita tidak mengenal teori jurisprudensi karena peradilan kita adalah pengadilan civil law. Kalau Anglo-Saxon atau common law itu mengenal yang disebut sebagai jurisprudensi, dan kita tidak mengenal. Karenanya di dalam banyak kesempatan banyak putusan itu yang disparitas, perbedaan perkara yang sama, pasal yang sama, hukumannya beda. Lantas yang kedua terkait dengan Gus Nur, jangan lupa, pertama Gus Nur diadili dengan pasal hoax ya, kemudian pasal ujaran kebencian sesuai dengan pasal 14 ayat 1, pasal 15 Peraturan Pidana nomor 1 tahun 1946. Kemudian di Pengadilan Tinggi dikoreksi kena pasal 28 ayat 2 tentang Undang-Undang ITE, menyebar kabar bohong. Jadi kalau ada advokat
ahli hukum atau siapapun yang mengatakan menjadikan jurisprudensi perkara Gus Nur itu salah. Sampai dengan Gus Nur menerima pembebasan bersyarat, ya, tidak pernah ada yang namanya ijazah itu ditunjukkan di depan persidangan. Jadi itu tidak pernah ada. Kemudian yang ingin saya sampaikan, sebagaimana pendapat para ahli tata negara seperti Profesor Jimli Aslidiki, bahwa gugatan yang benar itu gugatan yang dilayangkan oleh Taufik di Pengadilan Negeri Surakarta, gugatan MH, PMH. Karena apa? Di dalam bahasa Belanda, perbuatan melawan hukum itu ada dua. Perbuatan melawan hukum perdata namanya onrecht mategedat, perbuatan hukum pidana namanya wederrechtelijk. Dan yang hari ini diperiksa itu adalah kaitannya dengan onrecht mategedat atau perbuatan melawan hukum. Jadi perbuatan melawan hukum seperti yang disinyalir para pihak itu justru lebih tepat, dan karenanya tidak ada alasan untuk mengatakan persidangan itu selesai setelah dilakukannya pemeriksaan oleh Badan Reserse Kriminal. Yang ketiga, apa yang dilakukan oleh Badan Reserse Kriminal itu menurut saya di dalam pasal 185 ayat 1 dan pasal 184 ayat 1 itu baru namanya bukti, ya. Jadi itu baru alat bukti. Berapa ratus yang diperiksa pun itu masih berupa alat bukti. Artinya masih ada pengadilan yang harus final, ya. Masih ada pengadilan yang harus final untuk mengadili ijazah Pak Jokowi. Jadi tidak benar kalau ada yuris ahli hukum aliran manapun yang mengatakan setelah pemeriksaan Bareskrim maka dianggap selesai. Yang keempat, secara scientific crime investigation, apa yang dilakukan oleh Mabes Polri lewat Direktur Tindak Pidana Umum itu sudah di luar kewenangannya, karena dia memposisikan polisi ini bukan hanya penyelidik tapi juga penyidik, penuntut umum dan juga hakim. Dan yang terakhir, yang paling parah, pro justisia, karena belum pro justisia, maka itu tidak mengikat. Sebagai bukti, KUHP itu tidak mengatur tentang penyelidikan. Karena sesungguhnya penyelidikan, menurut mantan Kabar Reskrim, Pak Susno Duaji, Pak Susno Duaji maupun Pak itu tidak kenal. Dan Bu Grosino mengatakan itu tugas dari polisi sebenarnya, tapi yang mempermudah pekerjaan polisi, maka maka di dalam penyelidikan seolah orang disuruh datang, ya, kemudian menyerahkan data-data, dan itu tidak benar. Jadi secara hukum acara perdata itu tidak dikenal yang namanya penyelidikan. Yang ada itu hukum pidana, maksudnya hukum pidana. Ya, hukum pidana, betul. Jadi itu tidak mengikat, ya. Lebih bagus kita tunggu. Hari ini ada persidangan di Pengadilan Sleman dan kami ada intervensi juga hari Senin mendatang. Jangan lupa Senin perubahan sidang di PN Surakarta itu dari Rabu ke Senin. Itu nanti tanggal 2 Juni. Seperti itu barangkali Bang Refli, saya sudah ada di dalam pesawat, ya. Oke. Hormat saya sama RH apa itu? Sobat RH sekalian, Sobat RH. Sobat RH sekalian. Cadas, kalau yang ini pengacara yang cerdas, jernih, jujur dan pemberani. Begitu Bang Refli. Oke. Ya. Oke, mohon maaf saya tidak bisa memenuhi semua Oke, mudah-mudahan land safe flight, ya, safe flight. Oke, terima kasih. Kalau ke Jakarta mampir. Lagi nyarikan sekolah anak ini, nyarikan sekolah anak. Oh, ya. Mau kemana? Mau keluar negeri, Pak Taufik? Iya, betul. Oke. Saya di penerbangan internasional. Oke. Iya, oke. Ya, nanti takut ijazahnya nggak diakui kalau di sini, karena fotokopi pun boleh. Kalau di Indonesia itu masalahnya. Oke, Sobat RH sekalian, doakan anak saya
bisa, dia cita-citanya arsitek ya, arsitek, bapaknya arsitek hukum, anaknya arsitek bangunan. Begitu Bang Refli. Salam hormat saya, mohon maaf doanya saja. Saya balik ke Indonesia juga sehat selamat, amin. Ya. Amin. Oke ya. Oke. Ya. Yo, mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara sekalian, itu dengan Dr. Taufik juga. Pertama, ya, ini tahapnya bukan penyidikan. Mau datang mau kagak itu terserah sesungguhnya. Kedua, harusnya masa ibaratnya tidak ditemukan adanya unsur tindak pidana. Kan terlalu prematur menurut saya. Kalau ditingkatkan ke penyidikan kan paling tidak masa tidak ada keterangan ahli, tidak ada keterangan saksi yang bisa diambil, tidak ada surat, tidak ada petunjuk. Jadi memang ya itulah ya, kita bicara tentang kebenaran loh, bukan pembenaran. Kalau pembenaran ya kita bicara soal dukung mendukung. Yang pengen kita tahu itu adalah sebuah uji yang transparan, akuntabel terhadap ijazah. Apakah asli atau tidak? Kan yang dilakukan Bareskrim gak jelas, tertutup. Kita nggak tahu. Tidak mendengarkan semua pihak. Lalu tiba-tiba main stop saja di tahap penyelidikan. Padahal baru penyelidikan. Kok sudah di stop? Ya kan penyelidikan itu bisa berlangsung berapa tahun. Ya namanya penyelidikan kan. Kalau memang belum meyakinkan untuk ditingkatkan ke penyidikan, ya jangan tingkatkan dulu. Kenapa harus di stop? Padahal petunjuk indikasi yang menyatakan ini ada tindak pidananya, rasanya nggak kurang-kurang ya. Keterangan saksi bisa dicari, Kasmujo salah satunya. Keterangan ahli bisa dicari, yaitu Rismon, Dr. Tifa, Roy Suryo, you name it. Kemudian surat bisa dicari ya, surat itu ya ijazah yang disita itu. Kemudian petunjuk, petunjuk ini lebih banyak lagi itu. Kemudian keterangan terdakwa itu soal lain ya nanti. Kemarin Susno Doaji mengatakan bahwa tidak lazim ya yang namanya penghentian penyelidikan. Tapi dia agak swing. Tapi tidak lazim bukan berarti nggak boleh. Loh, maksud saya ngapain penyelidikan dihentikan? Kan penyelidikan itu tidak perlu dilakukan ekspos kepada masyarakat, namanya dalam proses penyelidikan. Penyelidikan itu kan bisa diam-diam. Yang perlu diekspos itu ketika nanti tahap penyidikannya. Karena kalau sudah penyidikan kan bisa nanti kepada tuntutan. Kalau penyelidikan, kalau KPK ditanya, ya mereka sedang melakukan penyelidikan terhadap dugaan korupsi Jokowi yang sudah dilaporkan oleh Ubadillah. Itu penyelidikan juga. Jadi penyelidikan itu dalam kondisi yang diam saja itu bisa. Oh, kami sedang selidiki masalah itu. Namanya menyelidik ya. Menyelidik itu kan sebenarnya posisinya justru tidak gaduh, diam-diam kan. Ini cepat sekali diumumkan. Dan forensik itu yang mestinya terakhir untuk memastikan bahwa alat buktinya itu benar atau tidak. Setelah didapat semua alat dan forensik sebagai penunjang, loh kok malah dijadikan istilahnya menjadi pintu untuk menutup semuanya. Lalu dibenarkan proses seperti ini. Ya enggak lah rasanya ya. Lalu orang yang tidak setuju diancam dengan pidana. Gimana ini? Begitu saja saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas, ciao.